Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. 4 pemain Italia Inter meredam ketegangan di ruang ganti. Alessandro Bastoni, Federico Di Marco, Matteo Darmian, dan Nicolo Barella menjadi sosok penting dalam rapat darurat setelah kekalahan Inter dari Fluminense. Keempat pemain Italia itu mencoba membantu Christian Cifu menenangkan suasana tim, tulis Gazzetta dello Sport. Kekalahan 2-0 membuat situasi ruang ganti memanas, terutama setelah ledakan emosi Lautaro Martinez. Lautaro menunjukkan kemarahan terbuka setelah pertandingan, yang dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas tim. El Toro meledak dan itu bisa berdampak pada berbagai aspek internal klub, ungkap laporan tersebut. Untuk meredam situasi, Cifu segera menggelar pertemuan demi menciptakan keharmonisan sebelum pramusim dimulai. Pertemuan itu dihadiri oleh seluruh pemain senior, termasuk 4 pilar Italia tersebut. Mereka tampil sebagai pembicara paling berpengaruh dalam diskusi itu, sebut Gazzetta dello Sport. Keempatnya dikenal karena loyalitas dan kepemimpinan yang kuat dalam menghadapi dinamika sensitif di ruang ganti. Agen Lucumi konfirmasi ketertarikan Inter terhadap kliennya. Bek Bologna, John Lucumi, masuk dalam radar transfer Inter dan Juventus menjelang bursa musim panas. Minat terhadap Lucumi bukan sekadar rumor, ujar agennya, Simone Rondanini, kepada STILETV. Dalam 3 tahun terakhir, bek asal Kolombia itu tampil konsisten dan menjadi salah satu bek tengah paling bisa diandalkan di Serie A. Duetnya bersama Sam Beukima menjadi fondasi kokoh di lini belakang Bologna yang tampil mengejutkan musim lalu. Lucumi dan Beukima telah menarik perhatian klub-klub top Italia, tulis laporan itu. Meski begitu, Bologna berharap bisa mempertahankan keduanya meskipun ada potensi keuntungan besar dari penjualan mereka. Simone Rondanini tidak menutup kemungkinan bahwa kliennya akan pindah dalam waktu dekat. Dia akan bermain dimanapun yang memberinya peluang terbaik untuk berkembang. Entah itu tetap di Bologna atau klub lain, ucap Rondanini. Ia mengaku tersanjung dengan minat dari Inter dan Juventus, namun enggan membahas tim secara spesifik. Napoli sendiri dipastikan tak ikut bersaing dalam perburuan Lucumi. Dalam waktu dekat, Fiorentina formalkan tawaran untuk Sebastiano Esposito. Sebastiano Esposito tetap menjadi target konkret Fiorentina pada bursa transfer musim panas ini. Fiorentina masih berada di posisi terdepan dan siap bergerak untuk mengamankan jasa Esposito, tulis Sport Italia. Klub asal Florence itu ingin memperkuat lini serangnya dengan tambahan penyerang muda milik Inter Milan tersebut. Sementara itu, Cagliari juga telah melakukan pendekatan dalam beberapa hari terakhir. Cagliari mengikuti jejak Parma yang sebelumnya lebih dulu melakukan pemantauan, ungkap laporan tersebut. Namun, pendekatan Parma tidak terkait dengan negosiasi soal pemain mereka, Ange Yohan Boni. Meski beberapa klub menunjukkan minat, Fiorentina tetap menjadi yang paling serius dalam pembicaraan ini. La Viola bersiap untuk melakukan langkah konkret demi mendatangkan Esposito, tulis Sport Italia. Keputusan akhir kemungkinan akan diambil dalam waktu dekat saat Inter menilai semua tawaran yang masuk. Tidak hanya Hakan, Galatasaray juga siapkan tawaran resmi untuk datangkan Sommer. Galatasaray semakin serius memburu kiper Inter, Yann Sommer. Menurut laporan dari Turki via Fabrizio Romano, juara bertahan Super League itu tengah menyiapkan tawaran pembuka untuk penjaga gawang veteran tersebut, tulis laporan tersebut. Awalnya hanya rumor, kini pendekatan itu berpotensi menjadi kenyataan dalam waktu dekat. Sommer masuk dalam daftar target Galatasaray karena dianggap sebagai solusi murah dan berpengalaman untuk posisi penjaga gawang. Kontrak Sommer di San Siro masih berlaku hingga 2026, namun Galatasaray melihat peluang untuk merekrutnya, ungkap laporan tersebut. Klub Turki itu juga tertarik pada Hakan Calhanoglu, yang membuat kemungkinan perekrutan ganda dari Inter semakin terbuka. Meski begitu, Sommer bukan pilihan utama Galatasaray untuk memperkuat posisi kiper. Chelsea's George Petrovic tetap menjadi target utama mereka, sebut sumber yang sama.
Konfirmasi ketertarikan Inter terhadap Rovella, tapi klausul 50 juta euro jadi penghalang. Dalam wawancara di kanal YouTube Fabrizio Romano, Matteo Moretto mengungkap bahwa Inter Milan menaruh minat serius pada gelandang Lazio, Nicolo Rovella. Nama yang sangat disukai oleh manajemen Inter adalah Nicolo Rovella, ungkap Moretto. Namun, negosiasi tidak akan mudah karena sang pemain memiliki klausul pelepasan sebesar 50 juta euro. Rovella saat ini merasa nyaman di Lazio dan belum memberikan sinyal ingin hengkang. Ia harus mengatakan ya kepada Inter jika transfer ingin terwujud. Jelas sang jurnalis, meskipun sulit, Inter tetap mencantumkan namanya dalam daftar target bursa transfer. Moretto menegaskan bahwa ketertarikan tersebut bukan spekulasi semata. Saya bisa konfirmasi bahwa Inter menyukai Rovella dan dia masuk daftar incar klub, ujarnya. Inter pantau Richard Rios, gelandang muda Kolombia yang dimiliki Palmeiras. Inter kembali memunculkan nama baru dalam daftar incaran bursa transfer musim panas ini. Klub Nerazzurri tertarik kepada Richard Rios, ungkap jurnalis Matteo Moretto. Gelandang asal Kolombia kelahiran tahun 2000 itu saat ini masih terikat kontrak dengan Palmeiras hingga tanggal 31 Desember tahun 2028. Rios sedang berlaga di Piala Dunia antar klub dan dijadwalkan menghadapi Chelsea di babak perempat final. Inter telah mengajukan permintaan informasi terkait status dan situasi sang pemain, tulis Moretto. Kemampuannya bermain sebagai gelandang bertahan maupun mezzala membuatnya menarik bagi staf teknis Inter. Rios dikenal sebagai pemain yang dinamis dan kuat secara fisik. Karakteristiknya sangat dihargai oleh Inter yang telah melakukan sondase awal. Tambah laporan tersebut, meski belum ada penawaran resmi, ketertarikan ini menunjukkan bahwa Inter masih aktif mengevaluasi opsi di lini tengah. Manfaatkan polemik internal Inter, Juventus rayu Marcus Thuram. Jurnalis Calciomercato.it, Maurizio Russo mengungkap bahwa Juventus telah melakukan pendekatan awal terhadap penyerang Inter, Marcus Thuram. Juventus sudah melakukan pendekatan awal terhadap Marcus Thuram, tulis Russo dalam laporannya. Namun ia juga menyebut bahwa langkah tersebut bisa saja bersifat mengganggu di tengah situasi internal Inter yang sedang memanas. Inter saat ini tengah berusaha meredam ketegangan di dalam tim setelah beberapa insiden yang terjadi usai Piala Dunia antar klub. Klub fokus pada proses damai dan perpanjangan kontrak sang bomber asal Prancis, ungkap Russo. Tujuan utama dari perpanjangan kontrak ini adalah untuk menghapus klausul rilis sebesar 85 juta euro yang masih berlaku. Marcus Thuram tampil impresif bersama Inter sejak bergabung, dan menjadi salah satu aset utama klub. Inter tak ingin kehilangan pemain pentingnya karena klausul yang bisa diaktifkan kapan saja, tambah Russo. Konfirmasi, klausul tebus Dumfries bukan 30 juta euro, melainkan hanya 25 juta euro. Hakan Calhanoglu hampir pasti akan meninggalkan Inter pada musim panas ini, menurut laporan La Gazzetta dello Sport. Perselisihan dengan Lautaro Martinez diyakini akan membuat Calhanoglu angkat kaki dari klub, tulis media tersebut. Inter mematok harga antara 30 juta euro hingga 40 juta euro untuk gelandang asal Turki itu, meskipun belum ada tawaran resmi dari Galatasaray. Sementara itu, Inter telah menghabiskan lebih dari 70 juta euro untuk belanja pemain baru pada musim panas ini. Untuk menyeimbangkan neraca keuangan, Inter diperkirakan akan menjual beberapa pemain, ungkap laporan tersebut. Jan Bisek tersedia untuk dijual dan masa depan Davide Frattesi belum pasti karena diminati Atletico Madrid. Di sisi lain, Denzel Dumfries menjadi sorotan setelah menyelesaikan musim terbaiknya bersama Inter dengan mencetak 11 gol dan 6 assist dari 45 pertandingan. Dumfries memiliki klausul pelepasan sebesar 25 juta euro yang berlaku hingga pertengahan Juli. Jika gagal yakinkan Parma lepas Leoni, Inter kejar The Inter dari Genoa. Inter dan Atalanta bersiap bersaing untuk mendapatkan bek Genoa, Koni The Inter, yang tengah jadi incaran banyak klub.
Mantan pemain muda Juventus itu kini menjadi rencana cadangan Inter jika gagal memboyong Giovanni Leoni, tulis Tutto Atalanta. Christian Cifu masih menjadikan Leoni target utama, namun harga selangit menjadi penghalang besar. Leoni, meski baru berusia 18 tahun, sudah dihargai hingga 40 juta euro. Inter tidak bersedia mengajukan tawaran lebih dari 30 juta euro untuk bek Parma tersebut. Sebut laporan itu, situasi semakin rumit dengan masuknya AC Milan dalam persaingan mendapatkan Leoni. Oleh karena itu, Inter membuka opsi alternatif dan kembali melirik Koni de Inter. Bek Genoa itu sudah lama dipantau Inter sejak awal musim panas, tulis laporan tersebut. Namun, Genoa juga mematok harga tinggi, yakni sekitar 30 juta euro, untuk melepas pemain asal Belgia itu. Di sisi lain, Atalanta juga melihat De Inter sebagai calon pengganti jangka panjang untuk Brad Gimisti. Selain Atletico Madrid, ada Manchester United yang sangat menginginkan Fratesi. Atletico Madrid telah memulai pembicaraan dengan David Fratesi sekitar sebulan lalu. Menurut laporan Sky Sport Italia, Los Rojiblancos telah menjalin kontak dengan mantan bintang Sassuolo itu sebelum Inter berangkat ke Amerika Serikat, tulis laporan tersebut. Namun, negosiasi sempat terhenti karena partisipasi kedua klub di Piala Dunia antar klub FIFA 2025. Fratesi sendiri tidak tampil di turnamen tersebut akibat masalah-masalah kebugaran. Dengan Inter kini telah kembali ke Eropa, pembicaraan bisa kembali berlanjut dalam beberapa pekan ke depan, ungkap laporan itu. Ketertarikan Atletico dinilai serius, dan Fratesi diyakini mulai tergoda oleh peluang bermain di bawah Diego Simeone. Manchester United juga telah menyatakan minat mereka terhadap gelandang berusia 25 tahun itu. The Red Devils bergabung dengan Atletico Madrid dalam perburuan Fratesi, tulis Chaut Offside. Selain itu, Tottenham Hotspur juga memantau situasi sang pemain dengan ketat. Pendapatan Inter selama berkompetisi di Piala Dunia antar klub. Inter pulang dari Amerika Utara dengan membawa keuntungan besar meski tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia antar klub FIFA 2025. Nerazzurri membawa pulang sekitar 31,5 juta euro dalam bentuk hadiah uang, ungkap FC Inter News. Turnamen ini menjadi kesempatan bagi Inter untuk bangkit setelah kegagalan mereka di Liga Champions sebulan sebelumnya. Meskipun tersingkir lebih awal, klub tetap meraup untung besar dari partisipasi di turnamen tersebut. 31,5 juta euro adalah suntikan dana yang signifikan mengingat upaya BP Marotta merombak skuad, tulis laporan itu. Dana ini diperkirakan akan membantu memperkuat komposisi pemain untuk musim mendatang. Jumlah pendapatan Inter tersebut sudah bisa menutupi biaya penandatangan Ange Boni dari Parma, senilai 24 juta euro ditambah bonus. Analisa formasi dan taktik era baru Inter, di bawah Christian Cifu. Ketika Christian Cifu mengambil alih Inter untuk Piala Dunia antar klub 2025, ekspektasi publik cukup realistis. Bayang-bayang warisan Simone Inzaghi masih terasa, dan banyak yang meragukan apakah Cifu bisa menjawab tantangan taktis di panggung internasional. Namun yang terjadi justru sebaliknya, Inter menunjukkan struktur, fleksibilitas, dan keberanian taktik yang menawarkan harapan baru bagi para pendukung. Ciri khas Inter era Cifu adalah pressing yang terstruktur dan agresif. Inter langsung menekan tinggi sejak menit awal melawan Monterrey, lapor FC Inter News. Fokusnya pada counter press saat kehilangan bola membuat lawan tak punya waktu untuk membangun serangan balik. Intensitas ini memerlukan ketepatan waktu dan kedisiplinan yang sangat tinggi.